Halo pemirsa, Mata Milenial Indonesia TV kembali menghadirkan program The Journal bersama saya Amel Sani hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 2.131 kejadian bencana alam di Indonesia selama periode 1 Januari sampai dengan September 2020. Dampak bencana tersebut, sebanyak 322 orang meninggal dunia dan hilang, 454 orang luka-luka, dan 4.481.641 orang mengungsi. Sementara secara material, sebanyak 31.749 rumah rusak, 627 fasilitas pendidikan porak-poranda, 653 fasilitas peribadatan luluh lantah, dan 128 fasilitas kesehatan turut menjadi korban amukan bencana. Berdasarkan data yang kami terima, provinsi yang paling banyak mengalami kejadian bencana yakni Jawa Timur 49 kali, Jawa Barat 43 kali, Kalimantan Barat 14 kali, Sumatera Utara 10 kali, dan Sumatera Barat 10 kali. Masyarakat pun diminta tetap waspada. Pasalnya, ancaman bencana 2021 diperkirakan tetap ada, bahkan tidak tertutup kemungkinan meningkat, terutama bencana konvensional seperti banjir dan tanah longsor, erupsi gunung berapi, kekeringan, kebakaran hutan lahan, dan temuan potensi gempa raksasa di sepanjang megatrust di selatan Jawa. Temuan tersebut mengancam masyarakat pesisir karena berpotensi menimbulkan tsunami hingga setinggi 20 meter. Di tengah potensi ancaman bencana tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa ketergantungan masyarakat terhadap intervensi dan keterlibatan pemerintah dalam mitigasi bencana masih sangat tinggi. Sementara, implementasi dan pembangunan persepsi pengurangan resiko bencana atau PRB masih cenderung berorientasi pada tindakan penanganan ketimbang kesiapsiagaan dan manajemen resiko. Kondisi tersebut memaksa kita untuk melakukan kajian kerentanan dan perkiraan dampak dari potensi bencana tertentu di lokasi tertentu yang mengandung resiko tinggi, baik dari sisi korban jiwa, kehilangan aset, dan harta benda, serta dampak kolateral non-fisik. Kajian bencana terarah atau disaster intelligence perlu dilakukan dengan mempertimbangkan pemantauan real-time, pengembangan skenario terburuk, hingga jaring pengaman sosial. Dalam mengembangkan skenario terburuk tersebut, perlu disertakan pula dampak kolateral dan dampak ikutan pasca bencana hingga dampak ekonomi dan sosial yang menyertainya. Pertanyaannya, sebagai negara rawan bencana, seberapa penting bagi Indonesia memiliki kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana untuk dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut, dan bagaimana kondisi sistem mitigasi bencana saat ini? Apakah sudah memadai? Untuk mengupas tuntas persoalan potensi ancaman bencana ini, kami telah berbincang dengan Bapak Dodi Yuleova, SPMSI. Beliau adalah Kepala Bidang Komunikasi Kebencanaan BNPB. Bagaimana pandangan BNPB menyikapi kondisi Indonesia yang dikenal sebagai negara rawan bencana, bahkan ada yang menyebut sebagai supermarket bencana, baik alam maupun non-alam. Mari kita simak. Terkait dengan Indonesia sebagai supermarket bencana, memang potensi bencana di wilayah Nusantara menyebutkan bahwa Indonesia memang sebagai laboratoriumnya bencana. Di samping itu, di samping bencana alam dan bencana non-alam, itu tertuang dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 bahwa kita juga selain bencana alam, kita juga mengurusi bencana sosial. Bencana alam ini tidak terlepas daripada Tuhan yang menciptakannya, tapi memang kondisi di daerah kita di daerah Khatulistiwa. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, memang daerah kita daerah rawan bencana, khususnya bencana hidrometeorologi. Akibatnya sering terjadi bencana banjir, longsor, angin puting beliung, dan abrasi. Nah itulah. Nah di samping itu, tidak hanya di Indonesia dikelilingi oleh bencana hidrometeorologi, bencana alam lainnya termasuk ancaman daripada gempa bumi tsunami itu cukup
besar. Nah, beberapa pakar sudah memprediksi beberapa daerah akan terjadi, tapi tidak satupun manusia atau masyarakat yang tahu atau lembaga yang tahu atau alat yang ada untuk mendeteksi bencana alam termasuk bencana gempa bumi berpotensi tsunami. Kondisi inilah yang perlu dipahami oleh masyarakat. Bagaimana caranya menghadapi ancaman bencana tersebut, baik memulai dari kesiapsiagaannya, kewaspadaannya, dan mitigasinya. Dari data tersebut memang lebih banyak dari kurun waktu 10 tahun ke belakang itu, lebih banyak bencana hidrometeorologi. Dominan terjadi sepanjang periode tersebut memang betul. Ini memang jadi perhatian kita bersama, termasuk kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah. Kita pusat dan pemerintah daerah. Permasalahan bencana hidrometeorologi itu biasanya dari permasalahan dari daerah aliran sungai, ini yang selalu jadi bermasalah. Nah, penyempitan daerah sungai ini perlu diberikan informasi kepada masyarakat, termasuk pemerintah daerah, bagaimana membenahi das tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan terhadap potensi-potensi lainnya, termasuk tadi yang saya sebutkan bencana gempa bumi berpotensi tsunami tersebut, yang dapat terjadi kapan saja. Nah, tidak ada peralatan yang mampu, yang seperti saya sampaikan tadi, yang untuk mendeteksinya. Ini bisa terjadi kapan saja. Nah, itulah perlu kita selalu mengingatkan kepada masyarakat, menghimbau, tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam maupun bencana non-alam. Hampir seluruhnya mengancam bencana di Indonesia, dari 12 jenis bencana yang ada di Indonesia. Tapi yang perlu kita waspadai memang bencana gempa bumi. Karena gempa bumi berpotensi tsunami tidak bisa diperkirakan seperti bencana-bencana lainnya. Kalau seperti Gunung Merapi, banjir, itu sudah ada tanda-tandanya. Tapi kalau gempa bumi berpotensi, apalagi berpotensi tsunami, tidak ada satupun pakar yang bisa memprediksi kapan itu terjadi. Gunung meletus, ada fase-fasenya. Begitu juga banjir, ada tahapannya. Tapi kalau gempa bumi berpotensi tsunami apalagi, itu sudah tidak mungkin dan tidak bisa kita prediksi kapan terjadi dan di mana, seperti itu. Hanya kita bisa memperkirakan, menganalisa, atau hasil penelitian dari para ahli, itulah yang bisa kita jadikan rujukan. Di sini berpotensi dan apa mitigasinya yang harus kita lakukan. Koordinasi BNPB termasuk dengan Kementerian PU, Kementerian kalau di daerah Dinas Pengendalian Sumber Daya Air dan Alam itu terkait dengan bagaimana caranya kita memperluas atau mengeruk kembali sedimen-sedimen sungai yang masih dangkal, kita kembalikan ke fungsinya seperti awal, dan kita himbau kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan bagaimana caranya membersihkan hulu sungai dari mulai hulu sampai ke hilir, sehingga aliran sungai atau aliran air hujan yang jatuh di atas mudah dan mengalir sampai ke laut. Saya rasa itu kalau koordinasi sudah pasti dengan Kementerian PU, kemudian Kementerian Sumber Daya Air, ada balai-balai sungai di daerah-daerah kan selalu ada balai-balai sungai. Nah, itu selalu kita biasanya memang BMKG mengeluarkan peringatan dini, tapi tugas kita BNPB menghimbau dan memberikan arahan kepada daerah bagaimana caranya mengantisipasi jika terjadi hujan lebat di hulu dan bagaimana persiapan kita di hilir nanti pada saat ini, terutama bagian dari aliran sungai itu bagaimana supaya aliran air tidak terhambat sampai ke laut. Ini memang pekerjaan kita, PR kita bersama, tidak hanya BNPB, termasuk kementerian lainnya, BMKG, termasuk pemerintah daerah, BPBD dalam hal ini. Kita bekerja sama dalam hal bagaimana caranya mitigasinya jika terjadi seperti tadi itu, seperti aliran sungai yang terhambat oleh batang-batang pohon yang besar-besar yang menimbun, yang menghalangi aliran sungai. Bagaimana caranya? Kita pun sudah berapa kali mengadakan semacam himbauan ataupun malah bukan hanya penghimbauan, kita turun ke daerah untuk memberikan bantuan kepada daerah bagaimana caranya untuk membersihkan aliran sungai ini supaya tidak terhambat dan terhalang oleh batang-batang kayu mulai dari atas sampai ke bawah. Kesiapsiagaan kalau menurut saya sangat penting. Kesiapsiagaan tidak hanya kita saja dari pemerintah.
kesiapsiagaan ini bisa dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan tetangga. Bagaimana caranya pada saat terjadi bencana kita tidak kaget dan tidak shock, akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kesiapsiagaan itu perlu dibentuk mulai dari tingkat rumah tangga sampai ke tingkat RT dan seterusnya. Sehingga kita mudah pada saat terjadi bencana, kita tidak kalang kabut dan kita tahu apa yang kita perbuat pada saat itu. Walaupun misalnya masih ada kekurangan di sana-sini, tapi kita menghimbau pada masyarakat, tetap kesiapsiagaan kita mulai dari tingkat rumah tangga. Sering sekali kita mengadakan seperti itu, terutama dari teman-teman di kedeputian sistem strategi dan kesiapsiagaan. Mereka mengadakan kegiatan sosialisasi, mengundang mengundang pemerintah daerah di daerah, mengajak diskusi bagaimana caranya menanggulangi permasalahan tersebut, bagaimana menanggulangi, dan beberapa kegiatan itu sudah kita jalani dari tahun ke tahun. Sudah dimulai dari tahun 2011 dulu, sudah mulai beberapa kegiatan kesiapsiagaan yang ada di daerah. Kita sampaikan kepada daerah apa yang mau kita lakukan, bagaimana kesiapsiagaan di daerah dalam menghadapi seluruh ancaman bencana yang ada, baik itu bencana hidrometeorologi, bencana kebakaran hutan kah, atau bencana gempa. Memang sistem mitigasi kita harus artinya pemahaman mitigasi masih kurang kepada masyarakat. Jadi kita masih perlu, ini jadi PR buat kita semua, bukan hanya BNPB, termasuk kementerian dan lembaga lainnya, bagaimana bagaimana caranya masyarakat paham apa itu mitigasi. Kadang-kadang bencana sudah terjadi, bagaimana cara pengurangan risikonya. Kita berharap di penanaman kepada masyarakat bagaimana caranya mengurangi risiko bencana tersebut. Bencana tidak bisa kita elakkan, tapi bagaimana cara menguranginya. Kalau dari tingkat rumah tangga, memang contohnya lah mitigasi di tingkat rumah tangga. Bagaimana kita menyiapkan rumah kita yang tahan terhadap gempa, itu kan pasti membutuhkan biaya. Dengan kita rubah struktur bangunannya dengan pondasinya seperti pondasi cakar ayam dan ramah bencana. Itu memang agak sulit karena itu membutuhkan biaya. Nah, pemahaman inilah yang perlu terus kita lakukan. Kadang-kadang memang di daerah ini atau di teman-teman di daerah tidak terlalu peduli sekali dengan itu. Tapi kita coba menekankan bahwa perlunya mitigasi. Contohnya dalam pembangunan rumah, sekecil apapun rumah itu, kita pahami rumah itu harus tahan dan terhadap bencana, khususnya bencana gempa. Banyak kejadian-kejadian bencana gempa, saya perhatikan rumah-rumahnya masih rumah-rumah standar, tidak bertulang seperti itu. Itulah saya rasa perlunya terus sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kita pemerintah daerah kepada masyarakat. Artinya bangunan itu perlu sekali ditingkatkan atau memang perlu biaya, bangunan rumah itu perlu lebih baik daripada bangunan standar seperti itu. Dalam program kita, dalam rehab rekon bangunan, terutama daerah yang pernah terjadi bencana, kita menyarankan dan memberikan gambar, ini loh bangunannya akan kita rehab. Jadi kita sarankan seperti dengan contoh bangunannya, walaupun dana bantuannya tidak sebanyak apa yang bangunan awalnya gitu, tapi dengan bantuan yang ada kita harapkan bangunan-bangunan yang tadinya rawan runtuh atau rawan rubuh, itu bisa dipermanenkan atau lebih baik lagi dari bantuan yang sudah dilaksanakan dan diberikan oleh pemerintah pusat, terutama dari BNPB kepada daerah. Memang sampai kapanpun kita akan terus menghadapi seperti ini, dan kita tidak akan bosan-bosannya mengingatkan kepada masyarakat. Pemahaman masyarakat itu memang agak bertahap gitu. Tidak bisa kita langsung kadang-kadang kita menyampaikan kepada masyarakat lebih tertanam, ini kesannya menakut-nakuti malah kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Artinya dengan membenahi rumah bukan berarti besok akan ada bencana gitu. Persiapan bagaimana caranya jika terjadi bencana, rumah kita atau kondisi tempat tinggal kita tidak membahayakan kita sendiri, itu salah satu contohnya. Perlu sekali. Dulu pernah ada, waktu saya pernah bertugas di daerah, itu sering sekali kita adakan latihan-latihan, simulasi, kesiapsiagaan,
itu terutama mitigasi. Kalau di sekolah mungkin anak-anak belum tahu paham dengan terkait mitigasi, tapi terkait kesiapsiagaan, bagaimana lari daripada bangunan yang runtuh, itu perlu dilatih, perlu adakan simulasi. Nah, dengan adanya simulasi di sekolah atau latihan-latihan yang berkesinambungan, mudah-mudahan anak-anak paham bagaimana caranya menghindari atau menjauhi dari ancaman bahaya tersebut.